Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi generasi kedua. Baik, langsung saja saya akan menampilkan hasil PowerPoint-nya. Baik, di sini yang poin pertama yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak terpenting yang berjalan di komputer. Sistem operasi mengelola memori dan proses komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Sistem operasi juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer tanpa mengetahui bagaimana berbicara bahasa komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak berguna. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang juga merupakan sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Operating system atau sistem operasi bertugas mengatur, mengendalikan perangkat keras, dan memberikan kemudahan untuk memakai dalam penggunaan komputer. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, menyimpan memori dan sumber daya lainnya. Windows dan Mac OS adalah contoh sistem operasi yang menyediakan antarmuka grafis dengan ikon dan gambar untuk memungkinkan pengguna mengakses banyak file dan aplikasi secara bersamaan. Jadi, meskipun sistem operasi itu sendiri adalah sebuah program atau perangkat lunak, ia memungkinkan pengguna untuk menjalankan program atau aplikasi lain pada sistem. Kita dapat mengatakan bahwa sistem operasi bekerja di belakang layar untuk menjalankan komputer milik kita. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras sebagai masukan dan keluaran serta alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program, aplikasi, dan perangkat keras. Meskipun kode aplikasinya biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus. Oleh itu, sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol, permainan video untuk superkomputer dan server web. Jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi dan contoh menyadur laman indeks ataupun jenis yang termasuk dalam sistem operasi adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Sistem operasi standalone merupakan sistem yang berdiri sendiri pada komputer, desktop, atau perangkat portable lainnya. Contoh sistem operasi: Microsoft Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi yang digunakan pada komputer di seluruh dunia. Sistem operasi ini dibuat oleh Microsoft. Linux. Sistem operasi Linux dibuat oleh programmer asal Finlandia bernama Linus Torvalds. Linux telah
Linux telah populer di kalangan programmer dan server perusahaan. MacOS. Sistem operasi MacOS dikembangkan oleh Apple, semua komputer dan desktop dilengkapi dengan MacOS versi terbaru yang sebelumnya dikenal sebagai sistem MacOS X. Dua, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut server. Jaringan yang dipasang di server dipakai untuk memberi pengguna kemampuan untuk mengelola data server. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna dalam mengakses dan berbagai file dan perangkat. Contoh sistem operasi jaringan: Linux, Unix, Microsoft Windows Server, Mac OS X. 3. Sistem operasi waktu nyata. Real-time operating system. Sistem operasi waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata bisa berupa sistem waktu nyata keras atau sistem waktu nyata lunak. Sistem hard real time diinstal dalam aplikasi dengan batas waktu yang tepat karena sistem akan menjamin penyelesaian tugas tepat waktu. Hard real time tidak memiliki memori virtual, sementara sistem soft real time tidak memiliki persyaratan waktu, artinya sebuah tugas akan mendapatkan prioritas atas tugas-tugas lain. Dan yang keempat, sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah jenis sistem berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil seperti smartphone maupun tablet. Seluler menggabungkan fitur komputer pribadi dengan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Sistem operasi seluler akan dimulai saat perangkat dihidupkan, fungsinya untuk menyediakan akses ke aplikasi yang diinstal. Sistem operasi seluler juga mengelola konektivitas jaringan nirkabel. Keuntungan atau kelebihan sistem operasi seluler adalah sistemnya mudah dipelajari dan dioperasikan oleh penggunaannya, namun beberapa OS seluler juga bisa sangat menguras baterai perangkat hingga perlu rutin pengisian ulang. Contoh sistem operasi seluler: Android, Apple iOS, Microsoft Windows. Proses sistem operasi. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Untuk kegiatan proses sistem operasi berperan untuk mengelola segala proses pada sistem dan mengalokasikan sumber daya dan proses tersebut. Berbagai proses berjalan secara bersamaan, di mana setiap proses mendapatkan bagian-bagian memori dan kendali sendiri. Peran SO. Sehingga setiap proses program memiliki dua prinsip di bawah ini. Independen adalah program-program tersebut berdiri sendiri, tidak saling bergantung dan terpisah. On program instan adalah hanya satu proses yang dilayani oleh pemproses pada satu waktu. Pembuatan suatu proses dapat membuat beberapa proses baru
melalui sistem pemanggilan pembuatan proses selama jalur eksekusi. Pembuatan proses dinamakan induk proses, sebagaimana proses baru disebut anak dari proses tersebut. Ya, proses baru tersebut dapat membuat proses lainnya, membentuk suatu pohon proses. Sistem operasi generasi kedua. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1966. Memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi operating system, tetapi beberapa fungsi operating system ialah FMS dan IBSIS. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.